Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman. Rabbi tammim bil Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini kita belajar kembali. Masih banyak yang belum hadir tapi karena sudah jam 7 lebih ya, jadi kita mulai saja langsung. Melanjutkan materi kita dari Al-Wahdah As-Sadisah bab ke-6 ya, yang temanya adalah wal maudhu as-shalah, temanya tentang as-shalah. Wa nakhtul an ila mulakhas taraqib. Kita sekarang sudah masuk ke mulakhasut taraqib halaman 147 ya. Sudah dibuka semua bukunya, halaman 147 mulakhas taraqib. Di bab ini kita sudah mulai mempelajari fi'il amr, perubahan fi'il amr. Kalau sebelumnya kan kita baru belajar fi'il mudhari ya di buku ini. Jadi kalau di buku ini memang diawali dengan fi'il mudhari dulu, fi'il amr, baru nanti di fi'il madhi. Biasanya kan fi'il madhi, mudhari, amr ya. Tapi karena buku ini kan memang fokusnya di percakapan di depan itu ya, dan percakapan itu kan banyaknya menggunakan fi'ilnya fi'il mudhari. Jadi banyak diterapkannya adalah fi'il mudhari terlebih dahulu. Nah, di sini kita mulakhas taraqib ya, kita mulai ini. Kita mulai dulu afwan, nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perhatikan dulu kolom 1 dan 4 al-jadwal al-awwal wal jadwal ar-rabi'. Kita bahas kolom 1 dan kolom 4 ya. Al-jadwal al-awwal wal jadwal ar-rabi'. Seperti biasa untuk mulakhas taraqib selalu kita tulis ya, karena ini kan pembahasannya kaidahnya nahwu dan shorofnya. Jadi saya tulis dulu. Bu Dewi iqra'i al-jadwal al-awwal, Baina iqra'i al-jadwal ar-rabi'. Terus dibaca harokatnya kalau mulakhas taraqib. Al-jumu'ata. Mimnya dibaca domah ya. Aina tusallil jumu'ata. Baina iqra'i. Fi Nabawi pendek. Nabawi. Iya, majrur ya. Usallil asra fi masjidi Bilal. Usallil maghriba fi masjidi Usman. Usalli asya'a fi masjidi Aliin. Yang satu ikut Aliin juga saya. Yang mana? Iya,
Yang satu. Iya. Bebas ya. Aliin. Ya. Sebentar ya, saya tulis dulu. Jadi baca sholat isyanya jangan kesalahan jadi A ya. Kalau A nanti jadi makan malam. Ya. Waalaikumsalam. Dari kolom 1 dan kolom keempat ya, minal jadwal al-awwal wal jadwal ar-rabi'. Di sini ada istifham menggunakan aina ya. Jadi aina adalah kategorinya isim istifham. Kata tanya ya. Isim istifham itu masuk kategorinya mabni. Jadi bentuk dia seperti ini. Aina. Harokatnya mabni dengan fathah. Jadi dia selalu fathah. Aina. Aina adalah isim istifham yang menanyakan tempat. Fungsinya menanyakan tempat ya. Aina tusolli. Ada fi'il mudhari tusolli. Diawali dengan huruf ta. Diakhiri dengan huruf asli. Tidak ada penambahan. Domirnya apa ini? Anta. Jadi dalam tusolli, dalam kata tusolli ini sudah ada kata kerja yang artinya sholat dan juga sudah ada fa'il, sudah ada domir yang menjadi pelaku. Domirnya adalah domir anta yang mustatir. Jadi dalam tusolli nanti sudah ada, saya tulis di bawah ya. Ini sama semua ya. Dalam tusolli nanti sudah ada fi'il. Fi'ilnya adalah fi'il mudhari yang artinya sholat, dan di dalamnya juga sudah ada domir kata ganti yang tidak muncul di sini ya, domir yang kedudukannya adalah sebagai fa'il ya, sudah ada fa'il, sudah ada pelakunya berupa domir, dan domirnya itu tidak nampak, domirnya domir mustatir yang diperkirakan adalah domir anta. Maka kata tusolli di sini bisa kita artikan dengan kamu sholat. Meskipun tidak ada kata kamunya, tapi dalam tusolli sudah ada pengertian kamu ya, anta. Di mana kamu sholat, sudah ada fi'il dan fa'il. Kemudian sholatnya sholat apa? Nah, yang cocok untuk jawaban apa ini, sholatnya sholat apa? Nanti dalam kaidah kedudukannya adalah sebagai maf'ulun bi. Maf'ulun bi dia punya hukum harus mansub ya. I'rabnya dia perubahan
akhir dia harus punya tanda nasab ya, harus punya tanda nasab. Kenapa harus punya tanda nasab? Karena maf'ulun bi harus mansub. Nah, di sini Waalaikumsalam. Silakan tafadholi. Nah, di sini tanda nasabnya menggunakan fathah, berarti pakai tanda asli ya. Pakai tanda asli. Maf'ulun bi mansub. Kenapa harus mansub? Karena kedudukannya sebagai maf'ulun bi. Kalau mansub berarti i'rabnya dia harus punya tanda akhiran nasab. Di sini tanda nasabnya menggunakan fathah. Jadi kalau kita ganti dengan kasroh ataupun domah nanti ada kesalahan dari sisi kaidah. Aina tusallil fajro, di mana kamu sholat fajar subuh ya. Aina tusallil zuhro, aina tusallil asro, aina tusallil maghriba, aina tusallil isya'a, aina tusallil jumu'ata. Kalau sholat tarawih gimana berarti? Aina tusallit tarawih hahihu, tarawih ha. Pakai ha dari kata roha, istiroha. Sholat tarawih dari kata roha. Sholatnya ada istirahatnya, ada jedanya. Setiap 2 rakaat istirahat dulu, gitu ya. Namanya tarawih itu. Nah, nanti kalau kita tanya pakai bahasa Arab, aina tusollit tarawih ha, di mana kamu sholat tarawih, gitu ya. Nanti kalau di mana sholat id, aina tusallil ida, gitu, ya, maf'ulun bih mansub. Kemudian jawabannya karena pertanyaan tadi kan dengan domir anta, selalu kita rubah ke domir ana. Perubahannya di sini, kalau anta pakai huruf ta, ana pakai huruf hamzah. Dalam usoli juga sama persis, sudah ada fiil mudhore ya, sudah ada fiil mudhore dan juga sudah ada fa'il. Fa'ilnya adalah berupa domir mustatir. Domir yang enggak muncul, yang kita perkirakan adalah ana. Maka bisa kita artikan dengan saya sholat. Ya, bisa kita artikan dengan saya sholat. Sayanya mana? Sayanya ada di dalam kata kerja ini, cuma enggak muncul ya. Usoli, kita tahunya dari mana kalau ini ana? Ya kita lihat saja cirinya dengan huruf hamzah. Usolli, saya sholat. Sholat apa? Nah, sholat apanya jadi maf'ulun bi. Tadi maf'ulun bi teorinya dia harus mansub. Jadi salah satu penyebab harus mansub adalah kalau kedudukan kata menjadi maf'ulun bi. Kalau mansub kan dia hukum i'rabnya punya tanda apa? Rofa. Tanda nasab. Tanda nasab. Tanda nasab yang asli adalah fathah. Jadi nanti kita nggak bilang langsung fathah, tapi kita bilangnya punya tanda nasab. Di antara tanda nasab adalah fathah. Jadi usolil fajro, usolil zuhro, usolil asro, usolil maghrib, usolil isya, usolil jumu'ah. Semuanya mansub karena jadi maf'ulun bih. Nah, kalau kita mendapati maf'ulun bih, ini harus punya fiil fa'il. Jadi nggak boleh ya kita menempatkan satu kata kita langsung bilang ini maf'ulun bih, padahal dia nggak punya fiil dan fa'il gitu. Jadi kalau ada fiil pasti ada fa'il, tapi belum tentu ada maf'ulun bih. Tapi kalau sudah ada maf'ulun bih, maka harus ada yang namanya fiil dan fa'il. Usolli, kemudian fi, harfu apa namanya? Harfu jar. Nah, ternyata harf itu enggak hanya jar ya, ada harfu jar, ada harfu nasbin yang menasabkan kata setelahnya, ada harfu jazmin yaitu yang menjazmkan jadi sukun kata setelahnya. Nah, kalau ini harfu jarin. Harfu jarin itu berarti isim setelah harfu jar ini pasti isim kategorinya. Kalau sudah ada harfu jar, setelahnya pasti isim. Jadi kata setelahnya ini adalah pasti isim dan isimnya adalah isim majrur. Kenapa isim majrur? Karena harfu jar punya pengaruh menjarkan isim setelahnya. Jadi isim setelahnya itu harus majrur.
yaitu apa? Harus punya tanda jar. Tanda jar diantaranya adalah kasroh. Kita baca fil masjidi, ya. Fil masjidi, fil. Ini fi masjidi. Ya, ini nanti kita bahas ya. Kita bahas jadi dua. Beda struktur. Ya. Fil masjidi al-harami. Kita lihat ada kesamaan. Ma'rifah, ma'rifah, mufrad, mufrad, majrur, majrur. Kaidahnya apa? Naat, man'ut. Mana yang jadi naat, yang jadi sifat? Ya, yang naat yang mana? Al-haram. Yang sifat adalah kosakata yang kedua. Kosakata yang pertama ini yang disifati, namanya man'ut. Man'ut itu yang disifati, pemilik sifatnya. Naat itu artinya sifat. Ya. Usholil fajro fil masjidil harami. Masjidil haram itu susunannya adalah naat man'ut. Ya. Masjid haram itu masjid adalah masjid yang dimuliakan, ya, masjid yang mulia. Kemudian usolli zuhra fil masjidin nabawi. Ini juga sama strukturnya, ya. Ada kesamaan antara kosakata pertama yang kedua. Kaidahnya sama, naat man'ut. An-nabawi naat, al-masjidi man'ut. Masjidnya Nabi, ya, masjid yang dibangun oleh Nabi. Usolli zuhra fil masjidin nabawi. Jadi untuk Masjidil Haram, Al-Masjid Al-Haram dan Masjid An-Nabawi strukturnya adalah naat man'ut. Karena fil masjidi majrur, maka Al-Harami An-Nabawi juga majrur. Jadi dia punya tanda jar. Di sini tanda jarnya adalah kasroh, ya. Kemudian untuk yang ketiga, usolil asro fi masjidi Bilalin. Kalau yang ini kaidahnya mulai dari 3 ya, 3, 4, 5, 6 ini kita lihat masjidnya semua tidak pakai alif lam. Fi masjidi juga tidak ada tanwin, ya. Tidak ada alif lamnya dan juga tidak ada tanwin. Mestinya kan kalau isim nggak pakai alif lam harus tanwin. Ini kenapa kok tidak ada tanwinnya? Karena nanti ternyata masjid ini kedudukannya adalah menjadi mudhof. Mudhof. Kosakata yang pertama namanya mudhof. Kata majemuk. Kalau ada mudhof, pasti setelahnya mudhof ilaih. Gitu ya, nanti namanya mudhof sama mudhof ilaih itu enggak terpisah. Jadi kalau kosakata yang pertama kita dapati tidak beralif lam, tidak bertanwin, berarti mudhof. Kosakata setelahnya mudhof ilaih. Gitu. Jadi pasangan ya, ini memang ya. Naat dengan man'ut, mudhof dengan mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih dia punya hukum secara i'rab. Mudhof ilaih ini hukumnya harus majrur. Ya. Kalau majrur berarti harus punya tanda apa? Tanda jar, ya. Masjidi Bilalin. Bilal ini nama orang. Ya, nama dia memang nggak beralif lam, jadi nggak usah ditambahkan alif lam, ya. Masjidi Bilalin. Tanda jarnya pakai kasroh. Ditanwin kenapa? Karena Bilal tidak beralif lam. Fi masjidi aliyin. Ini juga sama. Tanda jarnya pakai kasroh. Ditanwin juga karena nggak pakai alif lam. Masjidnya Bilal, masjidnya Ali, ya. Kemudian untuk Utsman, kenapa kok tandanya pakai fathah beda? Fi masjid, ini kan tadi semua fi masjidi ya. Semuanya fi masjidi karena ada fi. Lalu kenapa yang Utsman kok harokatnya fathah? Nama dan dia ini fathah ini bukan berarti dia mansub. Fathah ini tetap dia majrur, tapi memang tanda jarnya pakai fathah. Jadi fathah di sini adalah tanda jar. Tanda jarnya pakai apa? Al-fathah. Tanda jarnya pakai fathah. Kenapa? Karena kategorinya mamnuun minas sorfi. Nanti istilahnya ada isim alladzi la yansorif. Ada juga yang mengistilahkan dengan mamnuun minas sorfi, sama ya. Istilah ini adalah istilah-istilah untuk
kosakata yang tidak bertanwin. Meskipun nggak pakai alif lam, dia nggak ditanwin. Nah, untuk isim-isim yang masuk kategori nggak pakai tanwin di akhirannya, maka tanda jarnya bukan pakai kasroh seperti Bilal, Ali, ya. Kalau Utsman ini nanti tanda jarnya pakai fathah, ya. Bilalun marfu, bilalan mansub, bilalin majrur. Aliyun marfu, aliyan mansub, aliyin majrur. Tapi kalau Utsman marfunya itu Utsmanu, nggak pakai tanwin. Ya, beda. Kalau Bilal bisa tanwin, Bilalun. Ali juga Aliyun, ya. Tapi kalau yang Utsman, dia meskipun nggak pakai alif lam, dia nggak boleh ditanwin. Utsmanu. Ya, untuk sekarang ingatnya pola nama dengan akhiran ini alif nun. Kalau ada nama dalam bahasa akhirannya alif nun seperti ini, jangan ditanwin. Utsmanu. Contohnya apa lagi? Salmanu. Salman, Utsman, Salman, ya, Affan, Utsman bin Affan itu ya, akhirannya kan sama-sama alif dan nun. Ini kalau ada alif dan nun maka jangan ditanwin. Jangan ada nanu, sahih, jangan ditanwin. Saya kasih contohnya dua dulu Bu ya. Nanti ada nanu. Utsman, Salman, jangan ditanwin kalau ada berakhiran alif dan nun. Ada akhiran alif dan nun. Maka nanti tanda jarnya yang biasanya pakai kasroh jadi pakai fathah. Masjidi Utsmana, masjidnya Utsman. Kemudian fi masjidi Umar. Umar juga kenapa kok nggak Umarin ya? Karena ternyata Umar masuk kategorinya mamnu minas sorof ya. Ya, Umar juga sama. Umaru, dia doma saja, nggak boleh ditanwin. Maka nanti saat dia majrur tanda jarnya pakai fathah. Ya, kategorinya ini sama ya, mamnu minas sorof, tanda jarnya pakai fathah. Untuk Umar nanti nama laki-laki 3 huruf. 1, 2, 3 ya. Kalau ada nama laki-laki 3 huruf. Kemudian dengan wazan, dengan pola fu'alu, umaru, fu'alu. Ya, jadi jangan ditanwin. Kalau sekarang ingatnya cukup, pokoknya kalau Umar berarti gak ditanwin, itu dulu ya. Sampai sini dulu. Umar ini sama tidak ditanwin. Kenapa? Karena polanya fu'alu, yaitu nama laki-laki 3 huruf. Ya. Umaru, catatannya itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Tusolina. Yang mana? Belum memang belum belajar. Nanti itu di sorof nanti. Kalau di buku ini kita memang belum belajar wazan, ya. Nanti ya, belum memang. Wazannya belum memang. Kalau wazan itu nanti aranahnya ke sorof. Iya Putri. Itu tadi yang apa namanya mansub itu. Mansub itu punya tanda nasab. Itu mansub. Di antara tandanya adalah fathah. Kata di antara itu artinya dia bisa juga apa? Maksudnya salah satu penyebab isi kosakata harus mansub adalah saat berkedudukan jadi maf'ulun bi. Dan tanda nasab itu enggak selalu fathah. Kapan dia tanda asli memang fathah, yaitu pada isim mufrad. Gitu ya. Tapi kalau isimnya jelas mufrad ya pakai fathah. Nanti kalau isimnya musanna jumlah 2, jamak muzakkar salim, nanti dia akan punya tanda yang berbeda gitu. Makanya kenapa maf'ulun bi fathah itu sebenarnya
nanti khawatir nanti ketika masuk ke musanna dan yang lainnya. Jadi kalau tanda nasab mansub, maf'ulun bih mansub punya tanda nasab gitu. Tanda nasab diantaranya adalah fathah karena nanti ada tanda-tanda yang lain gitu. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Belum ada? Umar, iya, kalau dimatikan jadi Umar, Bu. Kalau harokatnya mati, Umar. Aslinya harokatnya Umaru. Kan dia kalau namanya kita sambung Umaru nul khotobi gitu ya. Umaru. Jadi kalau dikasih harokat. Jadi kalau memang kalau percakapan ketika kita bicara ya akhirnya kita matikan aja. Namanya siapa? Umar, namanya siapa? Utsman, namanya siapa? Ali, namanya siapa? Bilal. Tapi nanti kalau sudah masuk ke penulisan itu harokatnya harus benar gitu ya, harus pas. Gitu. Jadi makanya kalau kita baca hadis aja kan ada an Umari, an Umaro. Kemudian nanti ada Umaru, itu kan kaitannya dengan i'rab, nanti kedudukan dalam kalimat. Fungsinya apa? Fungsinya adalah dalam menerjemahkan, biar kita nggak salah menerjemahkan. Gitu. Karena kan bahasa Arab itu ya tadi aja, maf'ulun bih harus mansub. Saat kita kasih tanda rofa berarti dia bukan objek lagi, tapi dia mungkin nanti jadi pelaku. Jadi kenapa perubahan bentuk akhir itu penting banget, karena nanti biar nggak salah dalam mengartikan. Itu Bu. Ya. Contohnya ya, misalnya yang paling mudah. Ro'a melihat. Ya. Ro'a Umaru. Ro'a Umaru Aliyan. Kalau ini berarti Umar yang melihat si Ali. Tapi kalau seandainya kita ganti Ro'a Umaro Aliyun, yang melihat adalah Ali melihat Umar gitu. Iya, jadi dari maknanya nanti pengertian secara keseluruhan ya yang akan berbeda. Kalau secara kosakata Ro'a melihat, Umar ya Umar, Ali ya Ali. Tapi nanti secara keseluruhan itu yang Qoro'a membaca. Siapa yang membaca? Misalnya di sini ada atau dan al-kitab. Ini kalau kita kasih atau liba al-kitabu berarti kitab membaca siswa. Gitu. Tapi kalau atau libu kitaba siswa membaca kitab. Jadi pengaruh maknanya keseluruhan. Kalau secara mana? Qoro'a artinya tetap membaca. At-thalib tetap siswa. Kitab artinya tetap kitab buku. Tapi secara makna keseluruhan, harokat-harokat ini menentukan. Gitu ya. Ustazah, berarti kalau tidak ada harokatnya antara Umar sama Ali itu kalau semua tidak ada harokatnya berarti kita mengartikan apa yang paling dekat dengan fi'il itu fa'il. Iya, tapi kalau seandainya seperti ini sudah jelas. Ali-nya tidak ada alif. Karena dia kalau fathatain kan selalu ada tambahan alif. Kalau ini sudah ketahuan langsung, ya. Kecuali kalau seperti ini, nama yang tidak bisa bertanwin. Contoh, Usman. Kalau ini kan, kalau Usmanu berarti Usman yang melihat Umar. Tapi kalau Umaru Usmana, Umar melihat, gitu. Kalau nggak ada harokatnya, kalau semua tidak ada harokatnya semuanya, itu yang terdekat dengan yang maksudnya kita makan itu apa fa'il? Bisa dilihat dari yang terdekat dengan fiil, bisa juga dari makna. Bisa dari makna. Makna secara keseluruhan. Ya, yang pernah saya kasih contoh, wa idzib tala Ibrahima rabbuhu. Wa idzib tala Ibrahima rabbuhu kan kalau nggak kita kasih harokat, kesannya nanti setelah ibtala, setelah fiil kan Ibrahim menguji.
Nanti kita pahamnya Ibrahim menguji Tuhannya, padahal ketika Tuhannya menguji Ibrahim, nah itu maf'ulun bihnya kan dimajukan, gitu ya. Jadi lihat ke makna secara keseluruhan juga, gitu. Gimana? Itu kalau dalam tulisan, Mm-mm. percakapan gitu. Kalau dalam percakapan semua mati dan ya pada umumnya nanti Ro'a, Umar, Utsman sudah Umar yang melihat, gitu ya. Kalau secara percakapan. Kalau secara penulisan memang nanti kita pahami betul lagi. Di Al-Quran ada banyak gitu yang seperti itu ya, yang fi'il, maf'ulun bih, nanti fa'ilnya di belakang. Innama yahsyallah, yahsya kan fi'il. Allah ini sering kita terkecoh, kita jadikan sebagai fa'il. Innama yahsyallahu, berarti Allah yang takut. Min ibadihil ulama, jadinya ya jadi takut dari para orang yang berilmu. Mestinya innama yahsyallah, pada takut nih, takutnya sama siapa? Takutnya sama Allah. Siapa yang takut? Oh, ternyata fa'ilnya masih di belakang ulama yang marfu itu. Gitu. Jadi kenapa penting sekali memperhatikan bentuk akhir ini, dan ini memang yang bikin kita tuh terasa rumit sekali gitu ya, karena kan bahasa Indonesia nggak punya perubahan-perubahan akhir itu. Silakan, ada yang mau ditanya lagi sebelum kita lanjut? Ya, jadi memang ribetnya belajar bahasa Arab, jadi menentukan akhirannya itu ya, menentukan akhiran. Lanjut ya, kalau tidak ada yang ditanyakan. Kita ke kolom 2 dan 6 kita akhirkan, kolom 3 juga. Kita langsung ke kolom 5 dulu ya. Kolom nomor 5. Silakan dipoto dulu. Kolom nomor 5. Mau saya hapus karena harus butuh menulis ini. Sudah? Kelas? Kelas lama? Sudah belum? Gak apa-apa. Mbak Wiji ya, ikroi. Oh ya, Yastaidu, istaidu. Yastami'u, istami'u. Yaqrabu, yaqrab. Yad'u, yad'u. Yantaziru, yantazir. Yaknusu, uknis. Yalsilu, ilsil. Yushahidu, syahid. Yakulu, kul. Saya tulis dulu ya. Ini urutannya tidak seperti yang di buku ya.
Maka kosakatanya saya ambil dari buku. Al-Quran. Urutannya nggak persis ya Bu ya, ada beberapa tambahan juga. Kita lihat di sini kita dapati mudhari ada yastaiqizu, yastami'u, yantadhiru, yusahidu, yusafiru, yadha'u, yasilu, yaqra'u, yaghsilu, yakhruju, ya'kulu, ya'khudhu. Fi'il amr kaitan eratnya adalah dengan fi'il mudhari. Tapi bukan berarti nanti kita nggak butuh dengan fi'il madhi. Tetap harus tahu juga fi'il madhinya karena nanti berkaitan dengan penambahan hamzah. Penambahan hamzah di fi'il amr. Nah, sekarang kita cari tahu dulu fi'il madhi dari yastaiqizu. Fi'il madhi dari yastaiqizu adalah istaiqadha. Ma mana istaiqadha? Bangun tidur. Istaiqadha yastaiqizu. Sekarang kita hitung huruf istaiqadha 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf ya. Istaiqadha fi'il madhinya adalah 6 huruf. Ini jelas ya, ini angka 6 ya. Nah, 6 huruf. Kemudian yastami'u fi'il madhinya adalah istama'a. Istama'a artinya menyimak ya, mendengarkan dengan baik. Kalau sami'a mendengar, kalau istama'a yastami itu benar-benar dengar gitu ya, menyimak, mendengarkan dengan baik. Sekarang kita hitung istama'a berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. Istama'a 5 huruf. Yantadhiru fi'il madhinya adalah intadhara. Artinya apa intadhara? Menunggu. Yantadhiru, kalau nadhara melihat, intadhara menunggu. Nah, intadhara kita lihat hurufnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Ya, kalau kita hitung. Yusahidu fi'il madhinya adalah syahada. Kita hitung hurufnya berapa syahada? 1, 2, 3, 4. 4 huruf. Yusafir, syahada artinya apa? Yusahidu, menyaksikan. Yusafiru, madhinya adalah safaro. Ini berapa huruf? 4 ya, sama. 1, 2, 3, 4. 4 huruf. Yadha'u fi'il madhinya
doa. Berapa huruf? 3 ya. 1 waw, 2 dot, 3 ain. 3 huruf. Yasilu juga sama ya. Wasola, afan. Wasola fil madinya. Berapa huruf ini? 3 huruf juga. Yaqra'u fil madinya adalah qara'a. Berapa huruf? 3. Yaksilu madinya gosala. Berapa huruf? 3 juga. Yakhruju fil madinya kharaja. Berapa huruf? 3. Ya'kulu fil madinya akala. Berapa huruf? 3. Hamzah, kaf, lam. 3 huruf. Ya'khudhu fil madinya akhadha. Ini juga sama 3 huruf ya. Huruf-huruf di fi'il madi jumlahnya ada berapa? Ini penting untuk menentukan hamzah di fi'il amr ya, hamzah yang ada di awal di depan. Sekarang dari mudhari ke amr caranya adalah pertama kita buang apa? Huruf mudhara'ah. Berarti huruf ya di depan ini semua kita buang ya. Semua huruf ya yang ada di depan huruf mudhara'ah ini kita buang, kita hilangkan. Kita buang dulu semuanya. Saat dibuang huruf ya-nya, maka hurufnya sin sukun ya. Nanti dulu kita tulis dulu tanpa harokat ya. Yastami'u dibuang ya-nya, sin sukun ya. Kemudian ta, mim, ain. Yantadhiru diawali dengan nun sukun, ta, do, dan ro. Yusahidu dibuang ya-nya, sinnya jadi fathah ya. Yusafiru ya-nya dibuang, sa, fa, dan ro. Yadau ya-nya dibuang jadi ya. Yasilu ya-nya dibuang jadi sod lam, sod sinnya kasroh ya. Yaqra'u dibuang ya-nya, qaf, ro, dan hamzah. Yaksilu qafnya sukun ya. Apa terlalu dekat. Qafnya sukun ya. Yaksilu goinnya sukun ya. Yakhruju dibuang ya, kha-nya sukun, ro, jim. Ya'kulu dibuang ya-nya, hamzahnya sukun, kaf, lam. Yakhudhu dibuang ya-nya, hamzah sukun, kha, dan dal. Ini. Setelah kita buang huruf mudhara'ahnya, kita lihat huruf depannya sukun atau berharokat. Ya. Kita cari yang berharokat dulu. Ini sukun, sukun, sukun. Yang yusahidu dibuang ya-nya jadi sa, berharokat. Kalau berharokat nggak usah ditambahkan hamzah. Ya, langsung saja harokatnya kita bawa sya, hi, akhiran kita sukunkan, syahid. Selesai. Nah, nggak usah dikasih hamzah. Selesai ya. Intinya kalau diawali dengan yang berharokat berarti cukup seperti fi'il amrnya saja, dibuang huruf ya-nya, akhirannya kita sukunkan. Nggak usah ditambahin apa-apa. Ya, syahid selesai. Jadi fi'il amr, saksikanlah, lihatlah. Yusafir dibuang ya-nya tadi diawali dengan sa. Berarti kalau sudah ada harokat perlu kita tambahkan hamzah enggak? Enggak ada. Langsung harokat fa-nya kita bawa pindah sama kasro, akhiran kita sukunkan. Safir, sudah selesai. Enggak usah ditambahkan hamzah. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Ya, jadi kalau diawali dengan yang berharokat, kita nggak perlu lagi tuh tambahan hamzah. Ya, dia sudah langsung terbentuk menjadi fi'il amr.
Yadha'u dibuang ya, dotnya fathah. Huruf terakhirnya kita sukunkan, ainnya sukun. Do. Awalannya kan berharokat ya, berarti sudah selesai belum ini? Sudah, nggak usah tambahin hamzah. Yadha'u, do, letakkanlah. Yasilu artinya menyambung. Dibuang ya-nya, sodnya kasroh, lamnya kita sukunkan terakhir. Sil, sodnya kan berharokat. Berarti sudah selesai belum fi'il amarnya? Sudah, nggak usah ditambahkan hamzah. Wasola, yasilu, sil, selesai. Kok dikit banget ya, cuma 2 huruf? Ya udah nggak apa-apa, memang begitu kaidahnya. Nggak usah pakai harus 3 huruf ya. Saat dia dibuang huruf mudharaahnya kemudian diawali dengan huruf yang berharokat, nggak usah ditambah-tambah lagi. Dia tinggal kita sukunkan akhirannya sudah langsung terbentuk menjadi fi'il amr. Wadha'a yadha'u, dha', wasola yasilu, sil, selesai ya. Sekarang yang diawali dengan huruf berharokat ini sudah selesai. Intinya nanti kalau mendapati fi'il mudhari', huruf mudhari'ahnya dibuang diawali dengan yang berharokat, berarti nggak usah ditambahin depannya. Ya, akhirannya tinggal disukunkan sudah langsung terbentuk menjadi fi'il amr. Ya, harokat yang lainnya sama nanti. Hi, fi, do, si, sama harokatnya. Gitu ya. Jadi kalau dibuang mudhari'ahnya diawali dengan berharokat, berarti nanti sisanya ini sudah langsung membentuk fi'il amr dengan cara akhirannya semua kita sukunkan. Selesai berarti. Lalu bagaimana dengan yang diawali dengan sukun saat dibuang huruf mudhari'ahnya? Nah, yang diawali dengan sukun ini kita perlu tahu jumlah fi'il madinya ada berapa huruf ya. Jumlah fi'il madinya ada berapa huruf? Kalau jumlah fi'il madinya sudah lebih dari 3 huruf, yaitu 4, 5, 6, tambahan hamzahnya sama seragam. Tambahan hamzahnya sama seragam dengan afwan. Yang 4 nanti kita bedakan ya. Maaf. Nah, yang lebih dari 4 dan 5 ya. Untuk 5 huruf dan 6 huruf nanti penambahan hamzahnya sama kita seragamkan. Seragamnya bagaimana? Pokoknya kalau madinya lebih dari 4 huruf, 5 dan 6 langsung aja hamzahnya kasih kasroh. Gak usah pakai pikir-pikir, langsung i gitu ya, langsung tambahannya kasroh. Maka nanti tinggal kita tambahkan i semuanya dan harokat di fi'il mudhari'nya kita bawa semua. Taknya fathah, ya-nya sukun, qafnya kasroh, akhiran sukun. Istaikid, selesai ya. Sinnya sukun, taknya fathah, mimnya kasroh, akhiran sukun. Istami', nah, jadi amr ya. Istaikid, bangunlah. Istami', dengarkanlah, simaklah. Yantadhiru, intadhir, selesai. Jadi fi'il amr ya. Istaghfaro, yastaghfiru, istaghfir, sama nanti polanya. Istaghfaro, yastaghfiru, istaghfir. Sampai sini bisa dipahami untuk yang 5 dan 6? Bisa ya? Kalau diawali dengan sukun otomatis butuh tambahan hamzah untuk memudahkan. Nah, untuk yang fi'il madinya 5 atau 6, hamzahnya gak usah banyak-banyak mikir, langsung dikasih i semua. Yang mana huruf ketiga domah? Oh, wazannya. Yang belakangnya ini. Karena memang dia, iya, untuk yang 6 dan 5 ikut wazannya, ikut polanya. Nanti ada wazannya sendiri. Jadi dia memang semuanya, intinya untuk yang madinya 5 atau 6 huruf, mau wazannya apapun, bentuk dia seperti apapun, amarnya saat diawali dengan sukun, hamzah tambahannya selalu kasroh. Gitu ya, intinya itu. Jadi mau nanti
belakangnya bentuknya berbeda-beda, wazannya berbeda-beda. Intinya kalau sudah madinya 5 atau 6 huruf, amarnya tambahannya hanya punya satu bentuk, kasroh. Kemudian yang sukun dengan 3 huruf ya. Ini ada kurang, nanti sebentar saya tambah. Lalu bagaimana dengan sukun yang 4 huruf? Ini 4 huruf ya babnya. Fi'il madinya contoh kata ahroja. Ahroja ini 4 huruf. Sama kemari ya. Ahroja 4 huruf. Artinya mengeluarkan. Ahroja. Kemudian lagi kata amah. Memberikan nikmat. Amah. Ini kan 4 huruf ya. 1, 2, 3, 4. Sama dengan ini ya, satu garis ini. Ini 4 huruf. 4 huruf. Lalu bagaimana dengan yang 4 huruf? Fi'il mudhari'nya selalu doma, yuhriju, an'ama, imu. Ya. Amarnya dibuang huruf ya-nya, diawali dengan sukun ya. Nunnya juga di sini sukun. Harokatnya nanti tinggal ngikut ya Bu. Ro-nya kasroh di mudhari', di amar kasroh. Akhirannya kita sukunkan. Di sini nunnya sukun, ainnya kasroh, sama mimnya tinggal kita sukunkan. Nah ini kan diawali dengan sukun ya, 4 huruf yang diawali dengan sukun. Hamzahnya cuma punya 1. Hamzah bantuannya cuma punya 1 bentuk. Hamzahnya harus dikasih tanda ini. Namanya hamzah qat'i. Dan harokatnya juga cuma 1, fathah. Akhrij, an'im. Anzala yunzilu, anzil. Insil itu nazala. Gitu ya. Ya kalau 3 huruf nazala. 3 huruf nazala. Yang ini perbedaannya ya, nazala yan zilu. Kalau 4 hurufnya anzala. Nazala turun, anzala menurunkan. Anzala mudhari'nya yunzilu. Yunzilu kita buang ya, nunnya sukun, zainya kasroh, lamnya sukun. Karena fi'il madinya 4 huruf, maka hamzah tambahannya pakai hamzah qat'i dan fathah. Jadi anzil. Kalau ini artinya menurunkan. Anzala menurunkan, yunzilu menurunkan, anzil turunkanlah. Yang doanya Nabi Isa. Qala Isa bnu Maryam Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Anzil turunkanlah. Tapi kalau nazala yanzilu artinya turun. Kalau turun kan 3 huruf, 1, 2, 3. Dibuang ya-nya, nunnya sukun, zainya kasroh, lamnya sukun. Sama enggak tadi? Sama, tapi karena fi'il madinya 3, hamzahnya enggak pakai tanda ini. Dan kita lihat kalau ainnya kasroh, zainya tengahnya kasroh, hamzahnya kasroh, insil. Beda, jadi turun. Turunlah gitu. Turunkanlah gitu. Ya Ustazah ya, pokoknya ada hamzah qat'i, fathah itu pasti 4 huruf ya. Iya. Jadi kalau 4 huruf pasti hamzahnya seperti ini dan gitu ya. Kuncinya memang di sini. Kuncinya kalau kita dapati fi'il amr ya, kuncinya kalau kita dapati fi'il amr, hamzahnya kok bentuknya seperti ini, fathah,
ada tanda hamzah kecilnya, rasul ainnya, hamzah qat'i namanya, maka madinya pasti 4 huruf. Gitu. Sampai sini silakan, ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti kalau sudah beda huruf, beda nambah huruf, berarti sudah beda Pak makna, gitu. Beda tipis banget ya. Nazala yansilu, ansala yunsilu, ansil, insil. Turunlah, turunkanlah. Kan beda kayak keluarlah, keluarkanlah, masuklah, masukkanlah. Gitu. Beda ya. Kalau 4 huruf ini mudhore, untuk mudhore 4 huruf selalu dhammah. Mudhorenya selalu dhammah, huruf mudhora'ahnya selalu dhammah. Untuk yang 4 huruf ya, catatan, untuk 4 huruf huruf mudhora'ahnya selalu dhammah. Cirinya dia di situ. Untuk 4 huruf mudhora'ahnya selalu dhammah. Nanti kalau di Al-Qur'an dapati fi'il mudhora'nya kok pakai dhammah, oh berarti 4 huruf. Anzartahum amlam tunzir. Tunzir kan pakai dhammah ya, berarti 4 huruf. Anzaro yunziru, anzir. Hah? Gak apa-apa Bu, dipakai buat mikir ya. Habis dari sini kan sudah nyantai lagi, ya. Daripada nggak kemari nggak belajar bahasa Arab, nanti nyantai terus, ya. Ada waktunya kita pakai, ada waktunya kita asah ya. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Ini kita belum masuk ke sini loh, yang 3 huruf belum selesai. Lalu bagaimana dengan yang 3 huruf diawali dengan sukun? Karena diawali dengan sukun tadi kan, ini yang kemarin. Kalau diawali dengan sukun kan kita nggak bisa baca, otomatis akan butuh bantuan hamzah. Nah untuk yang 3 huruf, nanti hamzahnya seperti yang 4 huruf, hamzahnya jangan dikasih tanda Bu ya, karena dia hamzahnya hamzah wasol ya. Hamzahnya hamzah wasol. Tapi harokatnya dia punya 2 kemungkinan, antara kasroh atau dhammah. Kalau yang di atas tadi 5 sama 6 huruf kan harokatnya cuma 1 aja, i. Tapi kalau yang 3 huruf dia punya 2 kemungkinan, antara dhammah atau kasroh. Kapan dhammah? Ngingetnya paling gampang kapan dhammah? Dhammah kalau huruf tengah, huruf ainnya dhammah. Contohnya di kata ya ruju. Ya ruju kan dhammah ya. Kita kasih dhammah dulu, kita pindah dulu harokatnya, kho-nya sukun, ro-nya dhammah, jimnya kita sukunkan. Kita dapati tengahnya ternyata dhammah, berarti hamzahnya dhammah. Ruj. Selain yang tengahnya selain dhammah, harokat kan cuma ada 3, dhammah, fathah, kasroh. Pokoknya yang selain tengahnya dhammah, hamzahnya contoh yaksilu, sinnya kasroh. Akhiran kita sukunkan ya. Yaqra'u, ro-nya fathah, akhiran kita sukunkan. Nah, yang tengahnya fathah atau kasroh, hamzahnya pakai i. Kasroh ya. Jadi ikro, igsil. Nah, yang ini agak berbeda. Yang diawali dengan hamzah, kan kalau secara kaidah kafnya dhammah ya. Lam terakhir kita sukunkan, kho-nya dhammah, zal kita sukunkan. Maka dalam pikiran kita karena kafnya dhammah, kho-nya dhammah, kita jadi u'kul, u'khud ya. Kaidahnya kan mestinya gini ya. Tapi karena ada 2 hamzah ketemu ini, ada 2 hamzah ketemu, sedangkan dhammah kan nggak cocok tuh sama hamzah. Dhammah nggak cocok ya sama hamzah ya. Jadi ini dibuang. Nah, jadi kalau ada 2 hamzah gini dibuang ya, langsung dibuang.
maka sisanya jadi fiil amr. Kul, khudh, selesai. Gak usah ditambahin apa-apa lagi. Ya, domah kan pasangannya sebenarnya wau. Dua hamzah ketemu seperti ini dibuang, jadi tinggal akhirannya saja kul dan khudh. Udah nggak usah ditambah. Kul, makanlah. Khudh, ambillah. Hudhi, kamu perempuan. Bubur ambil itu loh, ambillah gitu. Saya nyuruh perempuan. Kalau ambillah aku, khudni, bawalah aku. Bawalah aku, khudni, ada tambahan nun pemisah. Ya. Kalau khudhi, kamu ambil lah, tapi untuk perempuan nanti. Ini semua masih domir anta semua ya amarnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Iya. Kalau ini untuk tambahan hamzah, di depan satu kita lihat jumlah fiil madi. Kalau yang 5, 6 cukup kita lihat jumlahnya saja, langsung saja i. Tapi kalau yang 3 huruf untuk menentukan hamzah juga kita lihat fiil madi. Setelah kita lihat fiil madinya jumlahnya berapa, kalau 3 berarti tambahin hamzah. Tapi harokat hamzahnya lihatnya ke fiil mudhore. Kalau di fiil mudhore huruf ainnya fathah, hamzahnya jadi kasroh. Fiil mudhorenya ain fiilnya kasroh, hamzahnya kasroh. Nanti kalau domah, hamzahnya domah. Gitu. Jadi kalau yang 3 huruf kaitannya 2. Madi untuk melihat dia pakai hamzahnya kemungkinan 2. Antara domah atau kasroh. Tapi melihat domah dan kasrohnya kita kembali ke mudhore. Tapi kalau yang 5, 6 langsung saja, kalau lebih dari 4 huruf 5, 6 hamzahnya kasroh. Gitu. Untuk menentukan dikasih hamzah atau tidak. Hamzah kasroh. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Hilang. Iya, nanti itu namanya fi'il mutal. Kita belum belajar. Itu namanya misal. Yang huruf pertamanya huruf ilah. Jadi sekarang pokoknya 3 huruf itu memang sistemnya dihafalin dulu. Jadi nanti wasinnya banyak, makanya nanti ada kalau di buku sorof yang hari Selasa itu ada beberapa buku. Nanti ada juga yang modelnya rangkuman. Kayaknya udah banyak yang punya sih. Buku Amsilatut Tasrif seperti ini. Ini yang versi agak baru, yang punya versi agak lama biasanya sampulnya kuning. Ini rangkuman buku saktinya. Jadi yang kita pelajari itu baru halaman ini yang baru 1, 2, baru 2 baris. Ke samping ini ke bawah belum. Ini kalau diurai semua satu persatu mungkin jadinya segini, tebel banget ya. Ini benar-benar rangkumannya, ringkasannya. Teori apa? Intinya di sini. Gitu. Jadi memang lama ya proses belajarnya ya. Nggak bisa instan. Prosesnya lama. Iya Bu Leli. Kalau istiqi atau yastiqi itu kan adalah sin sama. Berarti madinya itu kan cuma 2 huruf. Itu kalau itu nanti fiil Bu, ada yang pakai huruf asli semua, ada yang mengalami penambahan huruf, gitu. Yang kita hitung tambahan, tapi tetap harus kita hitung di yang sudah jadinya ini. Kalau yang di pola kita ini, kita nggak usah mikir mujarotnya apa.
Intinya langsung saja. Fi'il madinya jumlahnya berapa? 6 ya sudah. Udah, nggak usah mikir mujarot aslinya 3 hurufnya, nggak usah. Pokoknya ya sudah, fi'il madinya ini jumlahnya berapa? Gitu. Fi'il itu kan ada yang 3 huruf, kayak tadi. Nazala 3 huruf. Kalau ditambahkan hamzah jadi 4 huruf, berubah makna. Nah, kita nggak perlu anzala, yunzilu. Oh, anzala ini mujarotnya apa ya? Nggak usah kalau yang menentukan fi'il amr. Pokoknya anzala jumlah madinya 4 huruf, ya berarti nanti anzil. Ke samping dia yang 4, nanti ada wazannya sendiri. Enggak usah. Nanti mujarot itu menunjuk akar kata itu mujarot. Tapi dia mana asli. Kalau sudah ada tambahan, dia berubah makna. Gitu. Oh, beda lagi. Kalau mujarot itu fiil yang kosakatanya asli semua, yang ada di fiil madi dhamir huwa otokannya. Tapi kalau masdar itu dia kata benda yang berasal dari kata kerja. Jadi dia maknanya seperti kata kerja tapi nggak berkaitan dengan waktu. Gitu, ya. Kayak soma telah berpuasa, ya sumu sedang berpuasa, somun puasa. Kalau soma kemarin dia puasa, ya sumu sekarang dia puasa. Kalau somun puasa, bisa kemarin, bisa sekarang, bisa nanti. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau yang untuk patokan kita ke fi'il amr ini, ibu-ibu nggak usah mikir mujarotnya. Ini kan hurufnya sudah ada tambahan-tambahan semua, ya udah hitung aja jumlahnya berapa. Gitu. Karena nanti kalau ke mujarot beda lagi mananya. Kayak intazoro, tambahannya hamzah dan ta. Mujarotnya apa? Nazoro. Nazoro melihat, intazoro menunggu. Sudah beda lagi. Gitu ya. Tetapi kalau yang patokan kita amr ini cukup kita hitung aja fi'il madinya berapa. Gitu. Ya. Ustazah, kalau ya kamu yang 5 huruf atau 5 atau 6 huruf itu gimana Ustazah? Di kamus? Kamus yang ya dari 3, dari mujarot. Jadi ibu-ibu nanti kalau mencari di kamus otomatis ada turun, nanti turun ke bawah, lihat aja. Gitu ya. Kalau lihat ke kamus, ibu-ibu mau cari makna yantaziru di kamus, ibu-ibu nggak bisa nih nyarinya dari intazoro di hamzah, nggak ada. Harus cari akar katanya. Dibuang huruf tambahan, sisa nun zoro, berarti nyari di bab nun. Di nazoro. Dapetin dulu kata nazoro, turun ke bawah, nanti ada tambah-tambahannya, macam-macam. Bukan hanya intazoro saja nanti kita dapat, sudah ketambahan huruf-huruf lain pun ada. Gitu ya. Cuma kalau kaitannya dengan fi'il amr, kaitannya sekarang kan dengan fi'il amr. Kalau dengan kaitannya fi'il amr, kita nggak usah cari mujarotnya. Langsung lihat aja di fi'il madinya berapa huruf. Oh sudah 6 huruf berarti i, 5 huruf berarti i, 4 huruf kalau yang berarti a. Kalau 3 huruf kemungkinan 2, u atau i gitu. Ya. Kemarin itu Mbak Ici saya itu Nazir sama Nuzir itu yang kita bingung. Apa? Nazir sama mun? Pakai zo ya? Iya Mbak. Lupa saya. Karena bingung kan orang kan itu menyampaikan. Iya. Nazir itu pemimpin. Sedangkan saya nyari Nagoro ini kan melihat. Iya. Nah itu saya bingung. Oh, Nazir. Oh, nazir dan muzir ya. Nazir. Kalau lah yang mana dulu? Kalau yang memberi peringatan pakai zal. Muzir. Kalau muzir, nah ini dari sisi huruf sudah beda. Nah nanti kaitannya ini. Nah setelah ini kita akan belajar yang namanya isim fa'il. Kaitannya dengan huruf-huruf ini. Kapan yang polanya nazir, kapan yang polanya muzir. Nazir juga sama ya, sama seperti qori,
mukri. Ghafir, mustaghfir. Itu orangnya semua, tapi dengan lihat pola ini, namanya isim fa'il. Ustazah, apa gini mungkin yang dimaksud tadi? Kepala sekolah itu apa? Mudir ya? Mudir, pakai dal. Oh, beda lagi, itu udah jauh lagi. Itu Ustazah. Mungkin itu yang dimaksud mudir. Mudir itu artinya makna aslinya bukan kepala, direktur. Tapi bukan pemimpin, nanti pemimpin ada lagi, rois. Ada qaid, kalau pemimpinnya di perang beda lagi nanti. Imam juga sama, pemimpin. Orang yang posisinya di depan gitu. Beda, pokoknya hati-hati di huruf, Bu. Jangan karena hurufnya kan menurut kita mirip-mirip ya sama. Beda lagi, bukan. Bukan. Mudir itu dari daro nanti. Adaro yudiru, mudir. Beda lagi, Bu. Beda. Makanya harus teliti huruf. Beda. Nggak tahu kan ya. Makanya kalau kita coba kita kan belajar. Menyampaikan apa seperti bulan gitu ya. Akhirnya kita kan mikir itu dari kata apa ya? Nah, itu contohnya kayak kita itu iya ya jadi kata kayak solih dengan muslih. Akar katanya sama-sama pelaku, cuma beda makna. Salim, muslim. Beda. Amin, mukmin. Nah, nanti setelah ini di bab ini. Nanti pertemuan selanjutnya ya. Tapi sebenarnya maunya saya kenapa saya susun seperti ini tuh karena saya mau menjelaskan isim fa'il. Saya tambahin sedikit gak apa-apa, Bu ya. Karena kaitannya di huruf ini. Ini saya hapus dulu ya. Yang amarnya saya enggak, ini aja. Saya aja yang hapus ini. Nanti pekan depan nggak apa-apa kita bahas lagi. Ya. Coba dibaca kolom 2 dan kolom 6. Bu Yani baca kolom 2, Bu Dina baca kolom 6. Dibaca saja tapi belum kita jelaskan ringkas. Ila tobibi. Ila Makkata. Ini namanya isim, yang kita pelajari sekarang namanya, Bu, isim fa'il. Isim fa'il itu menunjukkan pelaku orangnya. Ya. Jadi Ibu nanti kalau punya buku ini, isim fa'il itu posisinya di yang pinggir sini, pelaku. Ya. Nah, yang kita pelajari di sini kan ada zahibun, ada musafir belum dibaca ya? Ayo dibaca dulu. Ila Misra. Madinati. Mana ada alif lamnya? Iya, kalau ada alif lamnya ilal Madinati. Ibu-ibu, yang kita bahas sekarang namanya isim fa'il. Isim fa'il itu menunjukkan pelaku.
Contoh, zahaba ini fi'il madinya. Zahaba berapa huruf? 3 huruf. Mudhari'nya yadhabu. Zahaba artinya dia pergi. Yadhabu dia sedang pergi. Tapi kalau zahibun yang pergi. Ada pengertian yang pelaku. Nanti kalau orang ya orang yang pergi. Ya, kalau binatang ya berarti binatang ya. Intinya adalah yang pergi. Kemudian musafirun ini dari safaro. Berapa huruf safaro? 4 huruf. Yusafiru. Safaro melakukan perjalanan. Yusafiru juga sama melakukan perjalanan. Musafirun orang yang melakukan perjalanan. Jadi ini adalah pelakunya yang disebut dengan fa'il. Untuk yang fi'il madinya 3 huruf, kita ikuti polanya ini. Fa'ilun. Polanya adalah huruf asli, huruf aslinya zal, ha, ba. Setelah huruf asli tambahkan alif dan sebelum terakhir kasroh. Jadi polanya intinya di sini. Tambahkan alif sebelum terakhir kasroh. Ini untuk yang 3 huruf. Maka nanti akan jadi pelaku fa'il. Contoh, nazala berapa huruf? 3 huruf. Nazala yansilu berarti nazilun. Artinya yang turun. Kenapa? Polanya sama nanti. Untuk yang 3 huruf polanya sama semua ya. Huruf pertamanya dipanjangin, naik, huruf sebelum terakhir kasroh. Kalau ini nanti nazilun ya tergantung dalam kalimat nazilun, nazilan. Cuma kalau sekarang di awal kita pakai lun karena masih berdiri sendiri. Nazilun. Polanya nanti sama semua seperti ini ya. Yang 3 huruf kita lihat. Wado'a meletakkan, orang yang meletakkan. Wadi'un. Ya. Huruf pertamanya semua kita panjangkan. Wadi'un. Wasilun. Yang menyambung. Wasilun. Gitu ya. Qoro'ah. Jadi qori'un. Ibu-ibu sering dengar kata qori'ah? Qoro'ah membaca, qori'un berarti yang membaca. Gitu ya, orang yang membaca. Gosala ya jadi gosilun. Polanya sama Bu. Pokoknya kalau 3 huruf polanya sama. Gosilun. Khoroja, khorijun. Jadi kalau gosala mencuci, gosilun orang yang mencuci, Khoroja keluar, khorijun yang keluar. Akala, kita penulisannya langsung kita gabung pakai tanda layar ini. Jadi aslinya kan 2 hamzah ya. Akilun berarti yang makan. Yang mau makan ya. Akhoza, akhizun. Gofaro mengampuni, gofirun berarti yang mengampuni, gitu. Hamzah, 2 hamzah ketemu. Jadi bacanya panjang. Sampai sini bisa dipahami? 3 huruf, polanya sama semua. Doroba yadribu, doribun. Kataba yaktubu, katibun. Kalau madinya, patokannya di madi. Kalau 3 huruf. Tapi kalau lebih dari 3 huruf, 4 huruf ke atas ya, 4 huruf dan seterusnya, polanya, fi'il mudhari'nya, huruf mudhari'nya, langsung ganti pakai mim domah mu. Ya, kemudian sebelum terakhir, huruf sebelum terakhir. Kasroh semua. Huruf sebelum terakhir kasroh. Safara yusafiru
musafirun. Ini. Mau 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf sama. Huruf mudharaahnya dibuang, sebelum terakhirnya jadi kasroh. Contoh, istaiqadha yastaiqizu, buang ya, ganti mim domah. Sinnya tetap harokat tetap sama. Sebelum terakhir kasroh. Mustaiqizun, orang yang bangun. Ya istama'a yastami'u, ya dibuang jadi mu. Mustami'un, orang yang mendengarkan dengan sama. Intadhara yantaziru, jadi tazirun, berarti orang yang menunggu. Kan masih isim. Kan isim dan berdiri sendiri, ya. Yusahidu dibuang ya, jadi musyahidun, orang yang menyaksikan. Tadi yusafiru menjadi musafirun. Pokoknya sebelum terakhir semua kasroh. Akhraja yukhriju, jadi mukhrijun. Ini saya hapus ya. Berapa? Muntazir, harokatnya ya. Muntazirun. Akhraja yukhriju, dibuang ya, jadi mukhrijun, orang yang mengeluarkan. Amayun imu, jadi yang memberikan nikmat, yang memberi nikmat, mun'im. Anzala yunsilu, munsilun, yang menurunkan. Nazilun, yang turun. Sudah itu polanya. Ini untuk yang lebih dari 4 huruf, ya-nya mudhari'nya diganti dengan mim, ya. Aslama yuslimu, aslama itu artinya berserah diri. Yuslimu, orangnya dibuang ya, jadi muslimun. Jadi muslim itu orang yang berserah diri, orang yang menyerahkan diri. Nanti muannasnya gimana? Muannasnya ibu tinggal tambahin tamar butoh. Isim fa'il ini bisa jadi, ini yang kita buat muzakkar semua. Muannasnya udah tinggal tambahin tamar butoh aja. Mustaiqizatun, mustami'atun, muntaziratun, musyahidatun, musafiratun, wadi'atun, wasilatun, qari'atun. Ya, tinggal ditambahkan dengan tamar butoh. Nah, ini nanti kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Insyaallah. Silakan, ada yang mau ditanya? Apa? Bisa. Ibu-ibu, isim fa'il itu kategorinya kan isim, ya. Isim fa'il kategorinya isim. Jadi dia bisa nakiro, bisa ma'rifah, harokat belakangnya bisa berubah-ubah, doma, fathah, kasroh, dan nanti bisa di mufrad, musanna, jama', ya, itu bisa. Dia kategorinya isim. Silakan kalau ada yang mau ditanya dulu sebelum kita tutup. Iya, betul. Begitu. Iya. Nanti kalau ada ibu-ibu, kalau di Quran ada mu belakangnya sebelum terakhirnya kasroh, berarti isim fa'il, gitu ya. Mukmin, muslim. Iya kan bisa muslimuna, muslimaini. Iya, muslimatun, mukminatun itu ya. Taib, sudah? Masih bingung? Insyaallah ya, insyaallah 2 pekan lagi kita akan bahas lagi. Jadi 2 pekan lagi masih di mulahos ya, masih mulahos tarakib. Kita akhiri dulu pembelajaran hari ini dengan hamdalah dan doa kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, ila liqa insyaallah. Salam